Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penerapan Life Cycle Assessment pada proses produksi di PT Royal Coconut Gorontalo. Izinkan saya dan kelompok saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Clarita Febrina dengan NIM 13231012. Perkenalkan, saya Farah Fathia Azizah dengan NIM 13231027. Perkenalkan, saya Karina Rahma Widayanti dengan NIM 13231042. Perkenalkan, saya Sabina Dana Wijaya Sinta dengan NIM 13231080. Oke, untuk masuk ke latar belakang, itu PT Royal Coconut Gorontalo merupakan industri pengolahan kelapa menjadi produk bernilai tinggi seperti tepung kelapa, minyak kelapa, dan bungkil. Nah, pencemaran di desa Ombulo, Limboto Barat berupa kadar BOD dan COD limbah melebihi baku mutu. Lalu dilakukan evaluasi berupa pendekatan dengan metode Life Cycle Assessment atau LCA, dan diketahui proses dengan tingkat pencemaran tertinggi adalah proses penguapan dan pengeringan. Untuk di PT Royal Coconut Gorontalo sendiri, setiap tahunnya mengolah 80.000 ton kelapa. Ini menghasilkan 3 produk utama, yaitu minyak kelapa, tepung kelapa, dan bungkil kelapa. Juga menghasilkan sisa berupa tempurung kelapa yang dimanfaatkan menjadi bahan bakar boiler. Pada slide kondisi awal yang dimana menggambarkan situasi lingkungan sebelum diterapkannya pendekatan LCA pada proses produksi di PT Royal Coconut Gorontalo. Nah, pada kondisi awal air, diketahui bahwa BOD itu sebanyak 8.500 mg per liter, di mana menunjukkan tingginya kadar bahan organik dalam air limbah yang dapat mengurangi oksigen terlarut dan merusak ekosistem perairan. Lalu, terdapat juga COD sebesar 17.500 mg per liter yang mengindikasikan adanya bahan kimia dalam melebihi baku mutu. Dan terdapat pH 4,1 yang menunjukkan bahwa air itu merupakan sangat asam dan berpotensi merusak lingkungan dan makhluk hidup di air. Lalu pada udara, itu mengandung asap hasil pembakaran boiler yang berisi, lalu terdapat nitrogen, abu, hidrogen, karbon, yang menandakan bahwa emisi gas dan partikel dari pembakaran berpotensi menyebabkan polusi udara dan gangguan kesehatan. Kemudian pada tanah, tidak dijelaskan secara rinci, tetapi kemungkinan terkena dampak dari limbah padat dan cair yang tidak dikelola dengan baik. Hal ini menjadi dasar perlunya evaluasi menggunakan pendekatan LCA. Masuk ke neraca massa, untuk material yang digunakan yaitu kelapa dengan jumlah 9,713 ton, air 4,591 ton, untuk steam 4.041,56 ton, dengan energi listrik 14.243 kWh, menghasilkan output berupa produk tepung kelapa 1 ton, minyak kelapa 0,342 ton, bungkil kelapa 0,410 ton, dan tempurung kelapa 2,863 ton. Ini memberikan emisi ke air yaitu berupa air kelapa 2,896 ton, emisi ke udara berupa hidrogen 0,0027 ton, nitrogen molekular atau N2 0,53 ton, O2 4,91 ton, abu 0,52 ton, karbon dioksida 4,02 ton, lalu ada emisi ke tanah berupa karbon 0,0667 ton menurut penelitian yang dilakukan Bayu dan kawan-kawan pada tahun 2025. Berikutnya merupakan hasil kajian dari LCA, di mana terdapat dampak lingkungan yang disebabkan oleh PT Royal Coconut Gorontalo. Untuk dampak pertama yaitu respiratory inorganic, itu menyebabkan emisi partikel halus dan gas anorganik berupa CO2, NOx, dan abu, itu dapat menurunkan kualitas udara dan pengasaman tanah dan air. Selanjutnya, asidifikasi dan eutrofikasi dapat menyebabkan hujan asam akibat emisi pembakaran yang dapat merusak ekosistem air dan tanah, di mana limbah cair yang mengandung BOD dan COD itu dapat menyebabkan alga bloom dan turunnya oksigen serta dapat mengganggu gangguan ekosistem air. Selanjutnya, dampak fossil fuels, di mana energi dari PLTU batubara dan pembakaran langsung itu akan meninggalkan jejak karbon yang tinggi dan menurunkan kualitas udara serta mengancam keberlanjutan energi. Selanjutnya, dampak ecotoxicity, di mana limbah cair itu bersifat asam dengan pH 4,1 dan bersifat toksik, sehingga dapat mencemari tanah dan air, membunuh mikroorganisme, dan mengganggu rantai makanan. Selanjutnya, itu adalah minerals, di mana penggunaan batubara dan bahan tambang sebagai bahan bakar fosil itu dapat sumber daya dan dapat menyebabkan pencemaran logam udara dan krisis bahan baku. Selanjutnya, dampak karsinogens, di mana emisi zat karsigonik dari proses thermal itu dapat menyebabkan risiko kanker, mutasi genetik, dan gangguan ekosistem air. Selanjutnya, dampak respiratory organik, di mana kandungan FOCS dari pengolahan dan limbah itu dapat menyebabkan pembentukan ozon troposferik dan dapat merusak tanaman dan menurunkan hasil pertanian. Selanjutnya, ozone layers itu dapat menimbulkan emisi CFC yang meskipun kecil tapi dapat berdampak pada penipisan ozon sehingga menyebabkan radiasi UVB yang tinggi. Dan selanjutnya, dampak climate energy,
di mana emisi GRK dari energi fosil itu akan mengubah suhu global menjadi naik sehingga cuaca akan ekstrim dan mengalami gangguan migrasi satwa dan pertanian. Yang selanjutnya, dampak radiasi, di mana radiasi kronis itu akan merusak DNA, mutasi, gangguan reproduksi organisme air, dan lahan basah. Dan yang terakhir adalah land use change, di mana ekspansi pabrik dan kebun kelapa itu dapat menyebabkan erosi, kehilangannya habitat, dan dapat menyebabkan degradasi lahan. Selanjutnya adalah strategi untuk meminimalisir dampak lingkungan. Berdasarkan hasil analisis LCA, dampak lingkungan terbesar pada proses produksi PT Royal Coconut Gorontalo itu berasal dari penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara dan solar, yang berkontribusi secara signifikan terhadap emisi karbon dan perubahan iklim. Strategi yang dapat dilakukan adalah mengganti bahan bakar dengan biobriket dari tempurung kelapa atau menggunakan sistem co-firing dengan biomasa lainnya. Biobriket tersebut terbukti menghasilkan emisi karbon dioksida yang lebih rendah dan energi termal yang lebih efisien dibandingkan pembakaran langsung tempurung kelapa. Untuk mengurangi pencemaran limbah cair, air kelapa dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik cair serta nata de coco. Sementara limbah padat seperti sabut dan tempurung kelapa dapat diolah menjadi produk bernilai tambah seperti asap cair, kokopit, ataupun coco fiber. Seluruh strategi tersebut bukan hanya menekan dampak lingkungan seperti climate change, acidification, dan respiratory effects, tetapi juga meningkatkan efisiensi energi dan juga ekonomi sirkular. Selanjutnya, kontribusi strategi terhadap target SDGs tahun 2045, di mana berdasarkan hasil analisis life cycle assessment serta strategi mitigasi, dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya tersebut dapat berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals tahun 2045, di mana yang pertama itu dari aspek environmental sustainability, di mana strategi pengurangan emisi dengan mengganti bahan bakar fosil menggunakan biobriket tempurung kelapa atau sistem co-firing secara langsung mendukung tujuan pengendalian emisi karbon, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, dan meningkatkan efisiensi energi industri. Nah, ini memberikan kontribusi besar terhadap SDG yang ketujuh, yaitu energi bersih dan terjangkau, dan SDG 13, yaitu penanganan perubahan iklim yang menjadi prioritas utama dalam strategi nasional jangka panjang LTS LCCR tahun 2050 untuk mencapai net zero emission sebelum atau pada tahun 2060. Nah, pengolahan limbah cair seperti air kelapa yang diubah menjadi pupuk organik atau nata de coco, serta limbah padat seperti sabut kelapa yang dapat diolah menjadi kokopit dan coco fiber, itu secara signifikan dapat mengurangi pencemaran air dan tanah. Strategi ini dapat mengurangi dampak ekotoxicity dan eutrofikasi serta berkontribusi pada SDG 6 yaitu air bersih dan sanitasi, SDG 12 yaitu konsumsi dan produksi bertanggung jawab, dan SDG 15 yaitu ekosistem darat. Untuk aspek yang kedua yaitu social sustainability, di mana dampak dari penerapan strategi ramah lingkungan di PT Royal Coconut Gorontalo itu sangat nyata, terutama melalui pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan limbahnya yang dapat membuka peluang kerja baru serta meningkatkan pendapatan rumah tangga. Nah, inisiatif ini itu sejalan dengan SDG 3 yaitu kesehatan dan kesejahteraan karena pengurangan emisi dan limbah beracun yang berdampak langsung pada kualitas udara dan air yang lebih sehat. Nah, selain itu, strategi ini juga dapat memperkuat SDG 11, yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan dan menciptakan hubungan harmonis antara industri dan komunitas sekitar melalui partisipasi aktif dan pengelolaan lingkungan. Nah, kegiatan pelatihan edukasi, teknologi sederhana, dan pemberdayaan UMKM berbasis limbah juga dapat mendorong pencapaian SDG 4, yaitu pendidikan berkualitas, dan SDG 5, yaitu kesetaraan gender apabila program ini menyasar pada kelompok perempuan dan remaja sebagai pelaku utama. Dan pada aspek terakhir yaitu ekonomi sustainability, itu secara ekonomi konversi limbah industri menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi seperti biobriket, pupuk cair, kokopit, nata de coco menjadi strategi sebagai penggerak ekonomi sirkular yang efisien dan berkelanjutan. Nah, pemanfaatan limbah sebagai sumber bahan baku juga dapat menurunkan biaya produksi dan memperluas rantai pasok lokal. Nah, strategi ini dapat mendukung SDG 8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan SDG 9 yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur karena mengacu inovasi dalam pengelolaan limbah dan menciptakan model bisnis dan berbasis lingkungan. Ini itu dapat meningkatkan daya saing produk kelapa Indonesia di pasar internasional yang kini menerapkan prinsip environmental compliance and green product yang dimana sejalan dengan ekonomi dalam RJPN tahun 2025 sampai 2045 yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju dengan berbasis ekonomi hijau dan rendah karbon. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi bersih pada PT Royal Coconut Gorontalo belum berjalan dengan maksimal akibat banyaknya emisi yang terbuang dari setiap proses produksi. Sebelum mengadopsi pendekatan teknologi secara ramah lingkungan, PT Royal Coconut itu mengalami berbagai permasalahan pencemaran lingkungan yang meliputi air, tanah, maupun udara. Penelitian menunjukkan bahwa kegiatan produksi menimbulkan dampak negatif seperti gangguan pernafasan akibat zat anorganik, pengasaman lingkungan, eutrofikasi, penggunaan bahan bakar fosil, toksisitas terhadap ekosistem, konsumsi mineral, zat karsinogenik, perubahan iklim, radiasi, serta penggunaan lahan. PT Royal Coconut ini dapat
berkontribusi terhadap pencapaian SDGs 2045 melalui strategi pengurangan dampak lingkungan, seperti penggunaan biobriket tempurung kelapa untuk menekan emisi karbon dan pengolahan limbah yang menjadi produk bernilai ekonomi. Oke, sekian presentasi dari diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.